Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel DRS Salam Belajar. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang fungsi if pada Microsoft Excel. Di sini saya akan membahas 4 kategori fungsi if. Yang pertama adalah fungsi if sederhana. Yang kedua, fungsi if bertingkat. Yang ketiga, fungsi if kombinasi dengan logical AND. Yang keempat adalah fungsi if kombinasi dengan logical OR. Baik, langsung saja kita praktekkan. Untuk if yang pertama adalah if sederhana atau simple if function. Nah, di sini data yang saya gunakan adalah data untuk pencapaian penjualan atau sales ya. Dimana bisa kita lihat di kolom pertama ada nama salesnya, kolom kedua ada nama jumlah sales yang sudah dicapai, kemudian yang ketiga kolom ini adalah kategorinya. Nah, mereka tercapai atau tidak si sales ini. Nah, indikatornya apa? Ini indikatornya. Jika chip penjualan ini lebih dari 5.000 atau minimal sama dengan 5.000, itu dikatakan si sales ini tercapai targetnya atau achieve. Namun, jika total penjualannya itu di bawah 5.000, maka dikatakan not achieve atau tidak tercapai. Di sini bisa kita lihat logikanya atau contoh rumusnya. Di sini ada if logical test. Nah, logical test ini kondisi ini terhadap ini, kondisi sales terhadap target ya. Nah, jika benar sesuai dengan indikator maka nilainya true. True itu apa? Ya kita lihat di sini achieve, tercapai. Namun jika si sales ini di bawah 5.000 maka dikatakan not achieve. Nah, ini logikalnya. Oke, coba langsung saja kita buat di sini. Rumusnya sama dengan, kemudian kita ketik if, kemudian logical testnya yaitu jumlah sales harus lebih besar atau sama dengan 5.000. Nah, si total penjualan atau total sales lebih besar atau sama dengan 5.000. Maka, nah jika dia mencapai 5.000 atau minimal 5.000 apa? Achieve dong. Oke, kita nyalakan achieve atau tercapai ya. Achieve. Oke. Kemudian jika tidak, apa? Not achieve. Jika si logika ini salah, berarti akan kondisinya not achieve. Nah, tutup kurung, kita enter. Nah, ini si Joanna ini karena dia salesnya 3.000 itu di bawah 5.000 berarti dia dikatakan not achieve. Oke, langsung saja kita drag. Nah, sudah. Nah, sedangkan si Zul ini dia 14.000 artinya dia di atas 5.000 maka achieve. Nah, itu untuk yang if yang simple atau yang function. Oke, berikutnya kemudian fungsi if yang kedua yaitu fungsi if bertingkat. Nah, kenapa dikatakan bertingkat? Karena di sini ada lebih if, ada lebih dari fungsi if, lebih satu ya, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita kan masih data yang sama, tapi kondisinya akan berbeda pencapaiannya. Jadi ini ada gridnya, ada 4 grid untuk pencapaian si sales ini. Nah, seperti apa rumusnya atau formulanya kita lihat dulu. Di sini ada if. Nah, logical test yang pertama, jika si sales ini mencapai minimal 15.000 maka akan bernilai grade untuk grade-nya ya. Nah, dan jika si sales ini mencapai minimal 10.000 dia grade-nya yaitu good. Jika
si sales ini penjualannya di atas 5.000, itu grade-nya oke. Nah, jika tidak mencapai 5.000 atau di bawahnya, yaitu dikatakan bad. Nah, itu ada 4 kondisi ya, kondisi if. Nah, seperti apa rumusnya? Kita akan lihat di sini. Sama dengan if, logika pertama yaitu C5 lebih besar atau sama dengan 15.000. Nah, jika dia benar akan bernilai grid. Kita bisa ketik atau bisa kita pilih klik. Nah, saya akan coba ketik karena yang tadi kita klik di tabelnya, saya akan coba pakai yang ketik ya, teks ya, grid. Oke. Jika lebih dari 15.000 maka dinyatakan atau grade-nya grid. Namun jika tidak atau jika di bawah 15.000, if C5 sales ini lebih dari sama dengan 10.000 ya, maka dinyatakan dia grade-nya good. Namun jika tidak mencapai 10.000 bagaimana? Ada logikal yang ketiga. If jika C5 atau sales lebih dari atau sama dengan 5.000 maka dinyatakan oke gridnya. Nah, jika tidak mencapai 5.000 bagaimana? Yaitu bad. Kita langsung terakhir langsung berarti false ya. Jika ketiganya salah maka ke false, yaitu bad, kondisi yang false ya. Kita tutup kurung 3 ya, jangan lupa 3 tutup kurung karena ada 3 kurung buka, 1 2 3, maka kurung tutupnya juga akan ada 3. Oke, kita enter. Nah, kita lihat kondisinya Joanna 3.000, berarti masuk ke kategori bad ya. Kita langsung saja double klik. Kita coba lihat Sofian 12.000 masuk kategori good karena dia lebih dari 10.000 tapi masih di bawah 15.000. Oke, itu untuk yang fungsi if yang bertingkat. Oke, kemudian ini logikal yang ketiga yaitu fungsi if dengan logikal and. Nah, ini logikal seperti ini. Jika si peserta ini mencapai nilai minimum 70 untuk teori tes, untuk prakteknya dia minimal 75 dan interviewnya 65, ini dinyatakan lulus. Jadi ini ada standar nilai kelulusannya. Jadi semua praktek harus mencapai nilai minimum sesuai dengan tabel di bawah ini. Jika salah satu saja tidak bisa mencapai nilai minimum di bawah ini, itu dinyatakan tidak lulus. Artinya jika si Joanna ini benar, ini benar, maka lulus atau pass. Jika ini benar, ini salah, maka fail atau tidak lulus. Atau jika ini benar, ini salah, sama juga dinyatakan tidak lulus. Jadi harus memenuhi 3 kategori atau semuanya kalau lulus untuk n logikal. Nah, seperti apa logikal? Seperti ini, if, kemudian ada n, kemudian ada logikal 1 seperti apa, logikal 2 seperti apa, dan logikal 3 seperti apa. Nah, ini bisa banyak, bisa lebih dari 3 ya. Nah, saya akan coba cantik saja. Jadi terserah Bapak Ibu semua mau pakai yang berapa, 2 pun bisa. Nah, jika semuanya terpenuhi maka nilainya adalah benar atau true. Namun jika salah akan bernilai salah. Nah, kita langsung saja ke rumusnya. Sama dengan if, kemudian ketik n, klik logika pertama yaitu jika nilai teorinya minimal 70, artinya kalau minimal lebih dari
atau sama dengan, ya, itu operator pembandingnya lebih dari atau sama dengan berapa? 70. Kita klik langsung di sini 70. Nah, logikal yang kedua yaitu nilai praktek. Jika nilai prakteknya minimal 75, artinya kalau minimal 75 berarti lebih dari atau sama dengan 75 di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga nilai interview E5. E5 dinyatakan lulus jika dia minimal 65 nilainya, artinya lebih dari atau sama dengan 65. Kita tutup kurung, kemudian nilainya bagaimana jika semua terpenuhi? Nah, jika semua terpenuhi, nilainya adalah pass atau lulus. Kemudian jika salah satu atau salah dua atau salah semuanya, itu akan dinyatakan fail. Ya, tutup kurung. Sorry. Kita enter saja. Nah, coba kita lihat evaluasi dulu. Teori tesnya 76, sedangkan minimum 70. Oke, lulus ya. Praktek tesnya 82, minimal 75. Oke, lulus ya. Kemudian untuk interviewnya dia 74, di sini minimal 65. Nah, berarti benar, lulus. Semuanya terpenuhi tiga-tiganya. Artinya pass. Oke, kita bisa langsung. Oke, sebelum kita langsung double klik karena di sini ada menggunakan sel, kita kunci dulu selnya. C14 ini kita kunci menggunakan F4. Kemudian yang C5 juga kita F4, C16, C15 ya, C14, C15, C16 kita klik F4. Nah, kita kunci supaya tidak turun ya. Oke, langsung enter. Nah, kita langsung drag saja. Nah, coba kita tanya file ya. Si Tito ini teorinya 80, sedangkan minimal 70. Oke, lulus untuk teori tesnya. Kemudian untuk prakteknya di 82, minimal 75. Oke, lulus. Nah, interviewnya bagaimana? Interview si Tito ini cuma mencapai 57, sedangkan minimalnya yaitu 65. Ya, berarti si Tito ini untuk interviewnya tidak lulus. Artinya si Tito ini untuk 3 persyaratan ini hanya satu yang tidak lulus, tetap dinyatakan tidak lulus. Fail ya. Itu untuk rumus if function dengan logical AND. Oke, kemudian fungsi if model yang ketiga yaitu fungsi if dengan logical OR. Nah, ini kebalikan dari fungsi if logical AND. Nah, kalau tadi logical AND yaitu semua kondisi harus terpenuhi. Nah, untuk yang logical OR ini cukup salah satu. Bagaimana jika dua yang benar? Itu juga akan dinyatakan benar nilainya. Kalau 3, apalagi 3. Ya. Jadi di sini pembedanya adalah OR saja. Tadi itu AND, sekarang OR. Nah, jadi jika si teori tes peserta ini oke, itu lulus. Jika prakteknya oke, itu juga lulus. Jika interviewnya oke, itu juga lulus. Bagaimana jika ini dan ini oke, itu lulus. Ketiganya apalagi? Ya, kalau ketiganya oke. Nah, seperti apa rumusnya? If, kemudian OR. Logikal pertama yaitu nilai teori ini minimal 70 ya, standar nilai kelulusan 70 minimalnya. Berarti kalau minimal 70 artinya lebih dari atau sama dengan 70. Kita klik 70 ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya dikunci pakai F4 supaya tidak turun ya. Kalau yang depan jangan ya, karena nanti kita butuh untuk ke bawah. Jangan di kunci ya untuk C5 ini. Tapi untuk kondisi ini aja, tab yang di bawah aja kita tab yang ini kita kunci ya. Kemudian logikal yang kedua yaitu nilai praktek. Nah, di sini standar minimumnya untuk kelulusan yaitu 75. Artinya kalau standar minimum berarti sama juga, lebih dari atau sama dengan ya, lebih dari atau sama dengan 75 ya. Nah, jangan lupa kita kunci pakai F4 ya. Kemudian di sini yang logikal ketiga yaitu interview. Jika interview si nilainya minimal 65, artinya lebih dari atau sama dengan
65. Sorry, kita kunci dulu. Oke, maka dinyatakan pass atau lulus. Nah, namun jika semuanya tidak terpenuhi, bagaimana? Bahkan nilainya fail. Oke, kita enter pass ya. Nah, seperti itu rumusnya. Kenapa kita pass? Karena teori tesnya tercapai, logical 2 untuk prakteknya juga tercapai, interviewnya tercapai. Nah, maka dinyatakan lulus. Nah, langsung kita drag saja ke bawah. Oke. Nah, dari ke 6 peserta ini ada satu yang fail. Coba kita lihat ya. Fail. Sofian. Teori tesnya 68. Oh ya, ini teori tesnya nggak lulus dia. Kemudian logika praktek tesnya harusnya tercapai. Oh, enggak juga ini. Oke. Teori tidak tercapai, praktek tidak tercapai. Interviewnya bagaimana? Sama juga tidak tercapai. Berarti si Sofian ini ketiga-tiganya tidak tercapai, makanya dari fail. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk penggunaan rumus fungsi if pada Excel. Oke Bapak Ibu, ya demikian untuk rumus fungsi if. Ada 4 kondisi. Silahkan Bapak Ibu praktekkan. File untuk latihan saya akan simpan link downloadnya di bawah kolom deskripsi. Ya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada yang kurang jelas. Nah, silahkan simpan atau tanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan atau ada request untuk video yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.